Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Imam Ardiansyah dengan NIM 12270600039 dari jurusan Agroteknologi angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan seputaran dengan kultur jaringan. Sebelum masuk ke pembahasan utama mengenai mikropropagasi yang merupakan bagian dari kultur jaringan, saya akan menjelaskan beberapa aspek yang penting untuk dipelajari di dalam kultur jaringan. Yang pertama ada explant, yang merupakan bagian tanaman yang diambil untuk memulai proses kultur jaringan. Explant ini dapat berupa daun, batang, akar, atau bagian lainnya yang masih hidup dan memiliki potensi untuk tumbuh kembali. Yang kedua ada plantlet. Plantlet merupakan tanaman kecil yang telah berkembang secara lengkap dari kultur jaringan. Nah, plantlet ini nantinya dapat dipindahkan ke lingkungan luar untuk tumbuh sebagai tanaman dewasa. Konsep dasar ini diawali oleh proses totipotensi. Totipotensi adalah kemampuan setiap sel tanaman untuk tumbuh dan berkembang menjadi individu baru jika diberikan kondisi yang sesuai. Dalam kultur jaringan, proses ini melibatkan dua hal. Yang pertama, ada dediferensiasi yang merupakan proses berkembang balik dari bagian dewasa menjadi sebuah explant, dan yang kedua ada rediferensiasi yang merupakan proses berkembangnya sebuah explant menjadi plantlet. Selanjutnya adalah pengertian dari mikropropagasi. Menurut Tuo et al. Pada jurnalnya pada tahun 2021 mengungkapkan bahwa mikropropagasi adalah teknik perbanyakan tumbuhan secara vegetatif melalui kultur jaringan secara in vitro dengan menumbuhkan dan juga mengembangkan explant atau bagian tumbuhan dalam kondisi buatan di dalam media nutrisi yang aseptik atau bebas dari kontaminasi. Mikropropagasi ini umumnya bertujuan menghasilkan tanaman dalam jumlah besar dalam waktu yang singkat dengan tetap mempertahankan sifat genetik dari induknya. Menurut Anita Sari et al. Pada tahun 2018 dalam bukunya yang berjudul Dasar Teknik Kultur Jaringan Tanaman, mikropropagasi merupakan teknik perbanyakan tanaman secara in vitro melalui kultur jaringan yang melibatkan 6 tahapan utama. Tahap pertama dalam mikropropagasi adalah pemilihan dan juga persiapan bahan tanaman atau explant. Explant yang digunakan harus berasal dari tanaman induk yang sehat, bebas dari penyakit, dan memiliki potensi regenerasi yang tinggi. Bagian tanaman yang biasanya digunakan sebagai explant meliputi tunas, daun, batang muda, atau jaringan meristematik lainnya. Setelah explant dipilih, langkah berikutnya adalah proses sterilisasi untuk menghilangkan mikroorganisme seperti bakteri dan jamur yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman dalam media kultur. Sterilisasi dilakukan dengan merendam explant dalam larutan antiseptik seperti alkohol dengan konsentrasi tertentu dalam waktu yang telah ditentukan. Proses ini harus dilakukan secara hati-hati untuk memastikan explant tetap dalam kondisi baik tanpa mengalami kerusakan akibat paparan bahan kimia yang terlalu kuat. Selain explant, alat dan juga media yang digunakan harus disterilkan menggunakan autoclave atau teknik sterilisasi lainnya untuk menjaga lingkungan tetap aseptik. Tahap yang ketiga adalah penanaman explant. Explant yang telah steril kemudian ditanam pada media kultur yang telah dipersiapkan. Media ini mengandung nutrisi penting, contohnya seperti garam mineral, vitamin, dan juga zat pengatur tumbuh yang berfungsi untuk mendukung perkembangan explant. Penanaman ini dilakukan dalam kondisi aseptik untuk mencegah kontaminasi dari lingkungan sekitar. Setelah explant berhasil tumbuh, tahap selanjutnya adalah multiplikasi atau perbanyakan tunas. Pada tahap ini, tunas yang terbentuk dapat diperbanyak lagi melalui subkultur ke media baru sehingga jumlah tanaman yang diperoleh akan semakin banyak. Proses multiplikasi ini dapat dilakukan dalam beberapa siklus hingga diperoleh jumlah bibit yang cukup untuk tahapan selanjutnya. Setelah tunas berkembang dengan baik, tahapan berikutnya adalah pemanjangan tunas dan pengakaran. Tunas yang sudah cukup besar dipindahkan ke media yang mengandung auksin untuk merangsang pertumbuhan akar. Pertumbuhan akar sangat penting agar tanaman memiliki sistem perakaran yang kuat sehingga dapat bertahan saat dipindahkan ke lingkungan luar. Proses ini memerlukan keseimbangan hormon yang tepat agar tunas dapat tumbuh memanjang dengan baik dan akar dapat terbentuk secara optimal. Tahapan terakhir dalam mikropropagasi adalah aklimatisasi, yaitu proses adaptasi tanaman dari lingkungan in vitro ke lingkungan luar. Tanaman yang telah memiliki akar dipindahkan ke media tanah atau substrat lain dalam kondisi terkontrol.
seperti greenhouse atau ruang khusus, dengan kelembaban dan juga suhu yang disesuaikan. Selama aklimatisasi, tanaman dibiasakan secara bertahap dengan kondisi lingkungan luar agar dapat bertahan dan juga tumbuh secara normal. Setelah tanaman cukup kuat, barulah mereka siap untuk ditanam di lapangan terbuka atau di lokasi budidaya yang telah dipersiapkan. Begitupun menurut Anita Sari et al. Pada tahun 2018, terdapat 5 tipe dasar di dalam mikropropagasi. Yang pertama, ada kultur embrio. Kultur embrio merupakan teknik kultur jaringan menggunakan eksplan yang berasal dari embrio muda dan juga embrio dewasa. Tujuan dari kultur ini adalah untuk mendapatkan tanaman yang viabel. Teknik ini telah digunakan untuk sejumlah tanaman dengan berbagai tujuan, seperti penyelamatan embrio setelah persilangan intergenerik, mempercepat siklus pemulihan melalui kultur jaringan bagi embrio yang lambat berkembang, dan juga pematangan dormansi bagi biji-biji yang sulit berkembang, berkecambah, dan mendapatkan tanaman yang viabel setelah persilangan sendiri. Yang kedua ada kultur organ. Kultur organ lebih dikenal sebagai kultur yang berasal dari bagian tanaman tertentu. Bagian tanaman yang dipakai biasanya berupa jaringan meristem tanaman, helai daun, tuber rhizogenum, pucuk kormus, tuber caulogenum, ruas batang muda, dan juga akar. Teknik kultur organ ini dapat menghasilkan tanaman baru dalam jumlah yang besar yang memiliki sifat genetik yang sama dengan tanaman induk. Teknik kultur organ yang populer digunakan yaitu kultur jaringan meristem. Kultur jaringan meristem merupakan teknik kultur yang menggunakan jaringan meristem atau ujung tunas sebagai eksplan. Nah, tujuan dari kultur meristem ini biasanya untuk menghasilkan tanaman yang bebas virus atau untuk konservasi plasma nutfah. Yang ketiga, ada kultur kalus. Kultur kalus merupakan teknik kultur jaringan yang menggunakan sekumpulan sel yang tidak terorganisir yang berasal dari berbagai eksplan awal. Secara teoritis, kalus diinduksi dari eksplan organ tanaman yang mengalami pelukaan. Ketika organ tanaman mengalami gangguan fisik atau kepelukaan, maka respon perbaikan diinduksi pada bagian yang mengalami pelukaan. Kultur kalus bertujuan untuk mendapatkan tanaman yang baru atau diperbaiki sifatnya atau juga dapat untuk dilakukan untuk mendapatkan produk sekunder tanaman. Yang keempat, ada kultur sel atau kultur protoplas. Kultur protoplasma adalah kultur yang berasal dari sel-sel muda yang dikultur dalam media cair, kemudian dihilangkan dinding selnya dengan menggunakan enzim. Protoplasma kemudian dibiarkan membelah diri dan membentuk dinding kembali pada media padat. Protoplas pada dasarnya adalah sel hidup yang tidak memiliki dinding sel atau sering disebut sebagai sel telanjang. Eksplan yang dapat digunakan untuk kultur protoplas ini adalah semua bagian tanaman yang masih muda, seperti akar, daun, nodul akar, koleoptil, kultur kalus, dan daun in vitro. Tujuannya adalah untuk melakukan pemulihan tanaman. Dan yang terakhir, ada kultur haploid, yang merupakan kultur yang berasal dari bagian reproduktif tanaman, yaitu kepala sari atau tepung sari. Dari kultur tersebut diharapkan dapat tumbuh dan diberi regenerasi menjadi tanaman haploid. Apabila secara khusus yang dipakai sebagai bahan awal adalah serbuk sari, maka kultur itu sering disebut sebagai kultur mikrospor. Sedangkan kultur anter berasal dari kepala sari. Sedang tanaman haploid dapat dikembangkan dengan kultur mikrospora dan juga anter.